Ya baik, pemirsa, ini nih informasi terbaru dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa memang sejauh ini kami belum melihat adanya dari Muldoko dan juga tim yang hadir di lokasi tempat kami mengabarkan saat ini guna untuk mendaftarkan dari laporan mengenai KLB yang sempat terjadi di Deli Serdang beberapa waktu yang lalu. Nah, namun demikian pemirsa dapat informasikan tadi sekitar pukul 10.40 siang tadi bahwa dari tim AHY dari Partai Demokrat beserta juga DPP dan juga tim yang lainnya juga tadi sudah hadir di lokasi tempat kami mengabarkan saat ini dan membawa beberapa berkas begitu yang terdiri dari 5 box berkas yang isinya memang di dalamnya adalah yang diklaim sebagai AD/ART yang resmi ataupun sah demikian. Nah, tadi kami juga mengkonfirmasi dari seorang yakni Hengki Luntungan yang masih menginformasikan bahwa dari tim KLB ini masih hingga saat ini masih merampungkan dokumen yang rencananya akan dibawa ke tempat kami mengabarkan saat ini yaitu Kementerian Hukum dan HAM yang akan nantinya dibawa dan juga akan diinformasikan lebih lanjut nanti apakah ini besok siapa saja yang hadir begitu ini belum dapat kami konfirmasi dan namun yang pasti sampai saat ini mereka masih terus merampungkan dokumen yang akan dibawa besok ke Kementerian Hukum dan HAM. Caca. Baik, Debbie, terima kasih untuk informasi terbaru dari Anda dari kantor Kementerian Hukum dan HAM. Rupanya mungkin besok akan datang Kemenkumham dan juga mendaftarkan hasil KLB yang berlangsung pada pekan lalu. Untuk bisa membahas hal ini lebih lanjut, akankah kemudian Demokrat versi KLB ini mendapatkan legalitas hukum? Lalu adakah restu dari istana yang bisa memudahkannya? Nah, kita akan bahas bersama para narasumber. Sudah hadir di samping saya Mas Hendri Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mas Hensat, gimana kabarnya? Baik Mbak Putri, baik. Alhamdulillah. Kita akan membicarakan mengenai hal ini, panasnya konflik di Partai Demokrat, karena sudah terhubung juga, ini merupakan politisi Demokrat, kubu Mas AHY, Bang Jansen Sitindaun. Selamat malam Bang Jansen. Selamat malam Putri, tidak ada kubu-kubuan ini, yang legal itu hanya Partai Demokrat yang dipimpin oleh Mas Agus Harimurti Yudhoyono, jadi tidak ada kubu-kubuan ini. Oke, baik. Dan selanjutnya sudah ada Bang Refli Harun selaku pakar hukum tata negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Refli. Waalaikumsalam. Kalau ini dari kubu independen ini. Iya, saya tahu dari warnanya beda kan, bukan biru, itu kuning sama hijau. Jadi saya tahu itu independen. Baik, mungkin sebelum kita menyoroti masalah upaya dari kubu seberang, artinya dari Demokrat versi KLB untuk bisa mendapatkan legalitas hukum, saya juga ingin memberikan pertanyaan kepada Bang Jansen terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kami juga ingin memberikan informasi kepada para pemirsa bahwa sebelumnya kami juga sudah menghubungi Bang Joni Allen Marbun dan rencananya ini juga awalnya akan bisa terlibat dalam diskusi ini, namun sayangnya hingga sampai diskusi ini berlangsung, beliau masih menjalankan rapat tentunya. Nah, Bang Jansen, ini saya tadi mendapatkan informasi terakhir dari rekan kami yang berada di DPP Demokrat, bahwa tadi kemudian diberikan informasi, diputar video testimoni peserta KLB di Sumatera Utara. Ada yang mengaku katanya dipaksa, ada yang mengaku katanya prosesnya tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan. Kalau mungkin bisa cerita kepada kami, siapa saja atau berapa orang, setidaknya berapa persentase dari seluruh yang hadir di peserta KLB itu yang sebenarnya datang tidak dengan keinginannya, merasa dipaksa dan sebagainya, Bang Jansen? Soal jumlah pasti nanti akan kami sampaikan ya, tetapi soal fakta kemudian peserta KLB itu ya mendapatkan sejumlah uang, bahkan yang dijanjikan itu ternyata kurang begitulah. Nah, kemudian ketika janjinya berapa Bang? Di lokasi Janjinya acara berapa di Bang? Sibolangit ya. Janjinya berapa Bang dapatnya? Oh macam-macam itu, macam-macam. Berapa macam-macam mungkin bisa diceritakan? Macam-macam, ada yang 25 juta, ada yang 30 juta, bahkan kalau di BAP kita yang 1 bulan lalu itu, bahkan nominalnya ada yang sampai 100 juta begitulah. Baik. Jadi, sudah diterima, sudah diberikan semua? Soal nominalnya macam-macam, tentu kan bagaimana? Sudah diberikan semua? Para peserta sudah mendapatkan uang tersebut? Itulah tadi, dari testimoni itu tadi kemudian lahir keterangan begitu, ya dijanjikan sejumlah uang tertentu, ya ternyata nominalnya itu tidak sampai begitu, kemudian di lokasi acara kemudian dia meminta lagi begitulah, kemudian diberikan lagi tetapi masih jauh dari angka yang dijanjikan di awal begitulah. Itulah tadi hasil beberapa testimoni begitu. Itu makanya
selain soal aspek legalitas begitu ya, ada juga soal aspek etik itu yang tidak tepat dari KLB kemarin itu. Dan ini akan kita cicil ini, soal testimoni-testimoni ini begitu, sehingga kemudian pihak terkait yang nanti akan mengambil keputusan, misalnya Menteri Hukum dan HAM begitu, mendapat gambaran pasti. Baik. Itu kan hukum Artinya ini kan masih, ada kebenaran material, ada kebenaran formil begitu. Artinya masih akan ada yang buka suara Bagaimana? besok-besok. Artinya akan masih ada yang akan buka suara besok-besok dari peserta KLB untuk membongkar ini. Akan ada. Karena Partai Demokrat ini sejak awal ya, jauh sebelum Mas Ahy itu melakukan konferensi pers di tanggal 1 Februari itu kan kita sudah melakukan BAP kan. Jadi ada berita acara begitulah. Jadi kita meminta keterangan dari kader-kader yang bertemu di Jakarta begitu, termasuk yang kemudian pulang dari Sibolangit begitulah. Jadi kita ini semuanya ini punya data lengkap begitu ya, detail begitu. Jadi tidak ada ini kemudian pernyataan-pernyataan yang tanpa didasari oleh bukti atau evidence begitu Baik, dia. bicara Jadi, mengenai bukti. itu yang harus dipegang. Ya, bicara mengenai bukti, bicara mengenai berkas, sepertinya Partai Demokrat Mas Ahy langsung gerak cepat, tadi langsung mengunjungi Kemenkumham, bertemu dengan Pak Mahfud, mengunjungi KPU juga. Bang Jansen, apa sebenarnya maksudnya? Oh betul. Hari ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat bersama dengan 34 DPD di seluruh Indonesia ya. Itu tadi pagi itu datang ke Kumham begitu ya, ke Dirjen AHU lebih tepatnya ya, Administrasi Hukum Umum. Karena seluruh dokumen-dokumen ini kan akan diproses di sana begitulah. Jadi kita tadi itu memberikan data begitu. Jadi inilah pengurus-pengurus Partai Demokrat ya, yang memang tercatat di Sipol. Jadi kan ada sistem informasi partai politik. Oke. Saya ingat betul itu, kalau ingin boleh sedikit bertestimoni Putri begitu dia. Jadi semua pengurus partai dari tingkat DPP ya, ketua DPD termasuk ketua DPC itu ada di sistem informasi partai politik begitu. Jadi tadi kita memberikan data seluruh pengurus Partai Demokrat ke Dirjen AHU begitu, sehingga kemudian kalau nanti misalnya yang versi KLB itu datang mendaftar, Dirjen AHU itu nggak perlu lagi kesulitan cari data. Atau Bang? Di berita acaranya KLB kok nama ini, itu loh. Bang Jansen, yang aslinya di sistem negara kok nama ini begitu. Jadi kita meringankan tugas Kumham begitulah dia. Bang Kemudian Jansen, atau jangan-jangan kita juga tadi datang ke KPU. Ya, Bang Jansen sebentar. Atau jangan-jangan Mas Ahy ini gerak cepat begitu mendatangi tadi pihak-pihak tadi termasuk Kemenkumham dan juga KPU tentunya, karena dari kubu seberang yang menjadi ketua umum ini merupakan kepala KSP. Begini sebenarnya, kalau saya boleh menyampaikan ini, KLB itu sebenarnya hal yang biasa itu loh. Yang menjadi luar biasa dalam persoalan KLB Partai Demokrat ini adalah hadirnya tokoh dari luar yang bukan kader partai itu. Inilah yang menjadi ironi dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Inilah jenis KLB yang tidak lazim begitu. Kebetulan ya ketua umumnya itu Pak Muldoko ini ada jabatan lagi di istana, orang istana begitu. Jadi ini yang menjadi ironi. Baik. Tetapi kalau kita datang tadi ke Kumham, ke KPU, ke Pak Menko Polhukam Mahfud MD begitu ya, itu tabayun. Kalau ke Pak Menko Polhukam itu kita tabayun ke sana, karena beliau kan pembina partai politik begitu. Sekaligus meluruskan, kemarin kan Prof Mahfud menyampaikan ADART yang ada di negara itu tahun 2005 begitu. Sedangkan Partai Demokrat itu kan pasca Kongres 2020 sudah mendaftarkan ADART yang baru kan, hasil Kongres 2020, dan itu ada nomornya sudah, MAH 09 18 Mei 2020 begitu. Jadi Pak Mahfud juga sudah menyampaikan sih sebenarnya kepada publik, kalau saya kemarin itu salah menyampaikan informasi begitulah. Jadi kita tabayun begitu. Jadi kalau ke KPU tadi itu lebih pada soal sipol tadi itu, sistem informasi partai politik. Bang Jansen. Karena itu sangat memberatkan seluruh partai di Indonesia. Jadi jangan kemudian waktu kita mendata itu secara berat, ketika ada situasi seperti ini jadi tidak ada gunanya. Malahan harusnya sipol itulah yang menjadi wasit yang adil, hakim yang adil pada persoalan ini. Bang Jansen. Siapa yang pengurus yang sah begitu. Baik, Bang Refli mungkin bisa berikan komentar, karena ini kan Demokrat versi KLB mencari upaya legalitas hukum. Nah, akankah kemudian jabatan sang ketua umum versi KLB yaitu Pak Muldoko ini kemudian memudahkan untuk bisa mendapatkan restu istana jangan-jangan, sehingga rencananya bisa berhasil? Bagaimana peluangnya melihatnya, Bang Refli? Ya, ini kan aspeknya ada dua ya, aspek politik dan aspek hukum. Aspek politiknya kan kita sudah tahu tidak mungkin Pak Muldoko digadang-gadang sebagai ketua umum kalau tidak terkait dengan kekuasaan istana ya. Hal itu kan biasa. Biasanya kan orang-orang itu kalau dia
pejabat publik, maka dia punya peluang untuk menjadi apapun di Republik ini, untuk dijadikan ketua umum partai politik dan lain sebagainya. Tapi saya merasa kok sepertinya dari aspek politiknya sudah mulai backfire ya. Yang tadinya barangkali Muldoko berharap bahwa setelah dilantik atau ditunjuk sebagai ketua umum akan berjalan lebih mulus dengan jabatannya sebagai KSP, ternyata sepertinya tidak ya. Perlawanan tidak hanya dari kubu AHY tapi juga dari kelompok-kelompok masyarakat yang kritis yang melihat bahwa ini tidak adil, kira-kira begitu ya. Karena Muldoko orang luar, kemudian sedang menjabat sebagai pejabat negara. Nah, tapi aspek hukumnya memang nanti harus cepat-cepatan untuk memberikan data dan fakta ke Kementerian Hukum dan HAM, karena kan Kementerian Hukum dan HAM kan tidak bisa langsung ujuk-ujuk menerima atau menolak. Jadi kalau nanti misalnya muncul pendaftaran dari kubu Muldoko, tentu kepengurusannya harus dilengkapi. Maka tetap saja secara teoritis akan diverifikasi, tetapi kemudian itu akan berbenturan dengan fakta dan data yang disodorkan oleh pihak AHY. Nah, disitulah nanti bayangan saya pasti Kementerian Hukum dan HAM mungkin juga dengan tekanan masyarakat, tekanan kubu AHY itu tidak mengesahkan, tetapi juga barangkali tidak menolak. Jadi bahasa halusnya adalah menyelesaikan kembali kepada Partai Demokrat. Kalau tidak bisa diselesaikan misalnya melalui mahkamah partai politik yang maksudnya untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, maka akhirnya akan berperang di pengadilan, sama seperti kepengurusan yang sudah-sudah. Jadi skenario the worst skenario itu ya juga harus disiapkan oleh siapapun, termasuk oleh kubu AHY begitu. Baik, Mas Henry mungkin bisa berikan tanggapannya. Tadi Bang Jansen sudah soroti, ini KLB biasa, tapi ini ironis ada orang luar. Sementara Bang Refli berkata bahwa sepertinya ketika ditunjuk sebagai ketua umum, rencana Pak Muldoko dan rekan-rekannya mengadakan KLB tidak berjalan sesuai rencana, tidak semulus itu begitu? Iya, nekat juga harus punya plan kan. Jadi kalau tadi Bang Refli bilang kemungkinan sudah ada dukungannya, yang saat ini dipertanyakan kan what next-nya gitu. Yeah. Why-nya tadi sudah dijelaskan sama Bang Refli, walaupun belum gamblang dan kita kan masih misteri juga nih sebetulnya latar belakangnya apa. Tapi yang jelas gini Mbak Putri, ini tuh tidak didesain cepat sih sebetulnya. Jadi saya yakin ini sebetulnya ada waktu yang cukup lama untuk menginisiasi ini. Tapi keburu terbongkar waktu itu, sehingga diputuskan untuk diselesaikan dengan cepat. Nah, saya rasa yang sangat dilupakan oleh Pak Muldoko dan kawan-kawan, stigma atau stempel dari Partai Demokrat ini SBY. Demokrat itu ya SBY. Jadi kalau tanpa SBY, ini bukan Demokrat ini. Jadi kalau kemudian Pak Muldoko susah-susah bikin KLB di sana, terus nggak ada SBY-nya, nggak akan bisa dia mengembangkan atau memperbesar lagi Demokrat. Jadi saya menilainya kemungkinan besar sih emang tujuannya ini jangka pendek. Hanya memanfaatkan kekuatan Demokrat yang ada saat ini sampai 2024. Setelah itu nggak mungkin dia bisa membesarkan Demokrat lagi karena stempel tadi gitu. Nah, sekarang kan kondisinya sudah sangat berbeda nih. Pak Muldoko harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Yang terberat itu ke presiden. Kemudian yang kedua adalah ke kolega menteri-menteri yang lain. Kemudian yang ketiga adalah ke partai-partai politik lain gitu. Lah ini jangan disangka satu aja loh kalau ini berhasil. Berarti artinya partai-partai politik lain juga bisa nih diginiin gitu. Jadi ada was-was juga sebetulnya dari partai politik lain dengan apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko. Jadi pertanyaan besarnya ini yang dukung dia siapa sih? Gitu kan. Makanya tadi saya katakan, kalau tadi Bang Refli bilang banyak sekali yang menyuarakan hal ini secara kritis, bukan cuma demokratis, tapi yang menyuarakan ini bukan hanya orang-orang yang kritis saja, saya tambahkan, termasuk relawan-relawan Pak Jokowi pun menyuarakan itu. Bahkan suara yang paling kencang, keras meminta Pak Muldoko mundur dari kabinet Pak Jokowi itu justru datangnya dari relawan Pak Jokowi, karena ya, saking mereka tidak inginnya Pak Jokowi terseret-seret ke
hal-hal yang seperti ini gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan pembahasan lagi, Ya, Mas sama-sama. Henry, kemudian juga Bang Jansen dan juga Bang Refli. Kami setelah jeda punya kabar menarik untuk Anda bahwa kerumunan dari KLB Partai Demokrat yang terjadi ataupun berlangsung di Deli Serdang ini dilaporkan kepada pihak kepolisian sesaat lagi.